Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Komariah Link. Kita akan membahas tentang munafik. Tentang munafik ini Allah menceritakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 138 sampai 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhiduna kafirina awliya min dunil mu'minin ayyabalaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a, yang artinya kabarkanlah kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan adalah milik Allah. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, kita harus yakin, harus paham bahwa dan harus mengenal ciri orang munafik. Orang munafik itu diibaratkan orang yang lain di mulut, lain di hati. Apa yang dia ucapkan berbeda dengan perbuatan. Sebetulnya dilengkapi jelas dalam Al-Baqarah ayat 8-15 itu dinyatakan bahwa bagaimana mereka ketika bertemu dengan orang mukmin mengatakan kami beriman. Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka mengatakan kami beriman, kami hanya mengolok-olok. Jadi orang munafik itu punya sifat mendua. Orang munafik itu hatinya tidak teguh, tidak tetap. Dia senantiasa goyah, senantiasa ingin mencabik-cabik umat Islam. Kalau istilah kita sering menyebut itu seperti musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, seperti sahabat, seperti mendekat, tapi ternyata hatinya ingin merusak, ingin merongrong, ingin menghancurkan umat Islam. Dan sifat seperti ini banyak terjadi di masyarakat, yang kita harus pahami, harus mengenal mana orang-orang munafik yang memang sebetulnya ingin menjatuhkan kita dari belakang. Hati-hati, harus memahami, harus waspada. Dan hal ini banyak pernah terjadi ketika zaman Rasulullah. Suatu hari ketika Rasulullah memimpin pasukannya untuk berperang 1.000 orang menyambut kedatangan kafir Quraisy yang akan menyerang, Nabi berangkat dengan pasukan yang semangat membaja mereka dengan 1.000 orang. Tetapi ketika sudah sampai ke batas kota, sudah melihat pasukan musuh datang, salah seorang pemimpinnya itu Abdullah bin Ubay, dia memimpin pasukan beberapa ratus orang. Dia hatinya mulai ciut, dia merasa takut, dan dia membayangkan apa yang akan terjadi dan bagaimana kalau saya meninggal dan sebagainya. Sampai akhirnya dia mengatakan kepada pasukannya, "Hai kawan-kawan, lihat, itu pasukan begitu besar, mereka begitu kuatnya. Bagaimana kita? Ini bagaikan perlawanan antara timun dan durian. Bagaimana? Apakah kita akan melanjutkan perjuangan ini?" Para pengikutnya menjawab, "Sebaiknya kita kembali." Abdullah bin Ubay mendapat sambutan dari pasukannya. Dia merasa gembira dan dia mengatakan, "Mari kita kembali." Akhirnya 300 orang yang dipimpin Abdullah bin Ubay lari meninggalkan medan perang. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah marah, Rasulullah sakit hati, Rasulullah kecewa. Tapi karena musuh sudah di depan mata, tidak ada halangan untuk maju, pantang menyerah.
Kalau layar sudah terkembang, maka pantang surut dengan semangat membaca, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah, dengan semangat dia menguatkan para pasukan untuk terus maju, terus melangkah. Dan keadaan seperti itu terus dilakukan, tetapi karena tidak seimbang, kemudian Rasulullah juga mengalami luka-luka dan di situ ada trouble. Sebagian dari mereka dari awal sudah mulai goyah karena sebagian pulang sehingga ada yang kocar-kacir, dan ketika komandan tidak diikuti, akhirnya umat Islam mengalami kekalahan dan Rasulullah mengalami celaka yang luar biasa. Banyak yang terjadi pada dia, luka-luka yang berat. Hal itulah yang memberatkan Rasulullah. Inilah akibat dari orang yang tidak taat pimpinan, orang yang munafik, orang yang ingin mencari-cari kelemahan kita dan lari dari perjuangan. Kata Allah tadi, apa balasannya? Kabarkanlah kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Allah Akbar. Sahabat Komariah Ling dimanapun berada, mari kita hindari sifat munafik ini. Mari kita senantiasa istiqomah, kita luruskan niat, kita kukuhkan tekad yang bulat bahwa Allah lah segalanya, Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, tidak ada kekuatan yang lain. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.